Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Hari ini kita mau mendukung jemaat-jemaat Tuhan yang membutuhkan pertolongan, khususnya yang berbeban berat, mungkin karena sakit, sedang isolasi, atau juga karena ada masalah, supaya Tuhan buka jalan. Datang dengan pujian, sujud di altarnya. Bawa diri kita di hadirat Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, ya pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerah-Mu, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Apapun pergumulan kita, mari datang ke bawah kaki Tuhan. Dia akan menolongmu. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerah-Nya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Oh, kami datang Tuhan, sujud di altar-Mu. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerah-Nya, Dia ampuniku
dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi, mujizat terjadi, pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, pengampunanmu yang selalu ada bagi kami yang seringkali masih bersalah. Terus sempurnakan oleh karya Roh Kudus-Mu dan kebenaran firman yang menuntun kami hari demi hari. Sebentar kami renungkan firman-Mu, teguhkan melalui pemberitaan ini iman kami, hubungan kami dengan Tuhan makin didekatkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, kita masuk perenungan Matius pasal 27 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Judul perikop, Yesus diserahkan kepada Pilatus, kematian Yudas. Saya akan lebih menyoroti tentang kematian Yudas. Demikian firman Tuhan. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua, dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat perkuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk, seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Amin. Bapak Ibu, Yudas menyesal waktu melihat bahwa Yesus dijatuhi hukuman mati. Ini mendukung teori yang mengatakan bahwa Yudas menjual Yesus untuk memaksa Yesus menggunakan kuasanya untuk melawan orang Roma penjajah. Sekarang setelah ia melihat bahwa semua rencananya gagal total, Yesus ternyata tidak melawan, bahkan sampai dijatuhi hukuman salib, Yudas menyesal lalu bunuh diri. Ia mengembalikan uang hasil penjualan Yesus itu kepada imam-imam tua-tua. Dan ia memberikan pengakuan bahwa ia berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Pengakuan bahwa Yesus tidak bersalah ini sebetulnya merupakan suatu teguran, peringatan bagi para tokoh-tokoh Yahudi itu, para imam dan ahli Taurat itu, bahwa mereka sedang membunuh orang yang tidak bersalah. Apa yang dilakukan Yudas ini tidaklah cukup. Ia ingin membetulkan kesalahannya,
tetapi ia hanya melakukannya dalam hubungan secara horizontal, yaitu hubungan dengan sesama manusia. Seharusnya ia melakukannya dalam hubungan secara vertikal juga, yaitu hubungan dengan Tuhan. Kalau kita merasa telah melakukan sesuatu yang salah terhadap seseorang, maka tidak cukup hanya minta maaf kepada saudara di mana kita bersalah, tetapi juga harus minta ampun kepada Tuhan. Vertikal, horizontal. Penyesalan dan kesedihan Yudas ini bukannya menghasilkan pertobatan, tetapi kebinasaan. Ia menunjukkan bahwa kesedihan penyesalan Yudas ini tidak datang dari Tuhan. Hanya penyesalan secara batiniah sebagai manusia yang bersalah tetapi tidak menyadari dosanya kepada Tuhan untuk minta ampun kepada Tuhan. Yudas jelas tidak selamat. Mengapa dia tidak selamat? Bukan karena dosanya terlalu berat, lalu terlalu besar, tetapi karena ia hanya menyesal tetapi tidak bertobat, tidak datang kepada Allah, kepada Tuhan minta ampun. Yudas tidak selamat bukan karena dosanya terlalu besar. Tidak ada dosa yang terlalu besar sehingga tidak dapat dibersihkan, diampuni dengan darah Kristus. Ia tidak selamat karena ia tidak betul-betul bertobat. Dia hanya menyesal. Kalau di antara kita ada yang jatuh dalam dosa, jangan hanya menyesal, tetapi bertobat, datang minta ampun kepada Tuhan. Dan jangan putus asa lalu bunuh diri seperti Yudas. Ingat bahwa dalam Kristus selalu ada pengampunan, pengharapan, dan bahkan ada pembaharuan. Seperti pujian mengatakan, sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi kesalahanku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan pelanggaranku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kasih pengampunan Tuhan begitu besar asal kita mau bertobat. Ini yang pertama. Selanjutnya saya mau menanggapi sikap imam-imam. Mereka bukan hanya menolak uang yang dikembalikan oleh Yudas, tetapi mereka juga menganggap bahwa penyesalan Yudas bukan urusan mereka, tetapi urusan Yudas sendiri. Mari kita lihat. Mereka ini adalah orang-orang yang melayani Tuhan sebagai imam-imam. Fungsi imam adalah menjadi perantara antara Allah dan manusia yang berdosa. Seharusnya bila ada orang yang menyadari dosanya dan mau bertobat, harus dibimbing kepada pertobatan yang benar. Yang menyesal itu harus dibimbing, ya, sehingga menerima pengampunan dosa dari Tuhan. Tetapi anehnya di sini mereka menganggap penyesalan Yudas bukan urusan mereka. Ini peringatan bagi kita. Bila kita menjumpai orang yang berdosa dan dia menyesal, maka tugas kita membimbing dia dalam pertobatan. Jangan dibiarkan, jangan dikucilkan, jangan cuma disalah-salahkan, dibimbing dalam pertobatan. Nah, inilah poin firman Tuhan pada pagi hari ini. Jangan hanya menyesal, tapi bertobat bila kita berdosa. Dan yang kedua, bila ada orang yang menyesal, kita tahu kita bimbing ke dalam pertobatan. Jangan dibiarkan apalagi dikucilkan, supaya tidak terjadi yang seperti Yudas, akhirnya bunuh diri.
Tetapi setiap orang sebesar apapun dosanya, bila kita mau bimbing ya kepada Tuhan, pasti Tuhan akan mengampuninya. Sebesar apapun dosa kita, kalau kita mau datang sujud di bawah kaki Tuhan, Tuhan pasti menyatakan pengampunannya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari yang baru mengawali minggu ini. Firman-Mu memberkati kami, mengingatkan kami tentang pertobatan. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk tidak dapat diselesaikan oleh pengampunan Tuhan Yesus. Dan Engkau telah mengampuni kami Tuhan. Bimbinglah kami hidup bagi kemuliaan nama-Mu, menyatakan kasih kemuliaan Tuhan bagi sesama. Pujian yang kami naikkan di awal, datang kepada Tuhan, sujud di altarnya, mengingatkan kepada kami bukan hanya masalah problema dosa-dosa, pergumulan apa saja kami boleh bawa ke altar-Mu Tuhan, ke bawah kaki-Mu Tuhan. Saat ini kami mau membawa di bawah kaki Tuhan saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan sakit karena terpapar COVID-19, yang sedang isolasi mandiri, yang sedang dirawat di rumah sakit, yang bersedih karena keluarganya dipanggil oleh Tuhan, meninggal karena COVID. Tuhan, Engkau menghiburkan yang bersedih, yang berduka. Tuhan, Engkau menyembuhkan yang terpapar COVID-19 dan beri kekuatan, ketahanan bagi yang sedang isolasi mandiri sampai sehat pulih kembali, sehingga dapat berada di tengah-tengah keluarga, masyarakat kembali dan beraktivitas, memuji memuliakan Engkau, beribadah kepadamu Tuhan. Kami merendahkan diri, memohon pertolongan dan belas kasihan kepada Tuhan untuk saudara-saudara kami, untuk jemaat Tuhan, untuk keluarga Tuhan. Tolong mereka semua Tuhan. Kami menyatakan kuasa kesembuhan Tuhan dinyatakan atas mereka oleh bilur-bilur darah Tuhan Yesus. Mereka yang sakit terpapar, mereka yang isolasi disembuhkan. Bila ada obat-obat diminum, konsumsi dari dokter atas izin Tuhan, semuanya membawa pemulihan dan kesembuhan. Selain daripada itu, kami mohonkan pemeliharaan Tuhan yang nyata masa-masa pandemi ini. Mungkin selama PPKM darurat, penghasilan akan berkurang. Tuhan mencukupkan dengan segala cara-Mu Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau, karena burung pipit di udara Tuhan pelihara. Anak-anak-Mu juga pasti Engkau peliharakan. Jangan kami khawatir, kami bersandar kepada Tuhan. Engkau bukakan tingkap-tingkap langit, memberkati umat-Mu sehingga tidak ada yang berkekurangan. Jaga lindungi kami Tuhan, jaga lindungi dari segala macam penyakit apapun. Kami sekeluarga, anak-anak juga yang ada di luar kota, yang bekerja, yang juga di luar negeri, dalam perlindungan dan penjagaan yang daripada-Mu Tuhan. Ini doa-doa kami, mohon perlindungan, penyertaan, kesehatan daripada-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian doa pagi kita saudara. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.